Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual pada tugas 1.3 dengan menerapkan inquiry apresiatif tahapan Bagja. Saya Anisatul Fadilatus Sa'dia, Sarjana Komputer CGP dari SMKN 1 Pungging, Mojokerto. Bapak Guru hebat, salam bahagia. Perkenalkan, Ibu praktik saya, Ibu Muklisatun, dan Bapak fosil saya, Bapak Kemil Kamalia. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru cerdas dan bahagia. Inquiry apresiatif menurut Tocsin, inquiry apresiatif dapat menyuntikkan energi, harapan, dan optimisme ketika kebutuhan untuk perubahan telah teridentifikasi. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan. Di sekolah, pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah. Lalu, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik lagi. Melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja, maka peran penting guru dalam mewujudkan merdeka belajar akan berjalan dengan baik. Nah, berikut ini strategi pengenalan kekuatan dan potensi murid. Tujuan utama saya untuk melakukan tahapan inquiry apresiatif Bagja yaitu mewujudkan salah satu elemen profil pelajar Pancasila dengan kemampuan bernalar kritis, khususnya pada mata pelajaran informatika di SMKN 1 Pungging Mojokerto. Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru cerdas dan bahagia, prakarsa perubahan terwujudnya generasi yang memiliki life skill. Nah, berikut ini adalah tahapan Bagja. Yang pertama adalah membuat pertanyaan utama, di mana kita lebih fokus dengan tujuan utama kita, apa yang akan kita lakukan, lalu kenapa kita menginginkan hal tersebut. Yang kedua, ambil pelajaran. Nah, dalam ambil pelajaran ini, kita bisa mengambil hal-hal positif yang ada pada diri kita dan anggota kita yang mengarah pada tujuan dan inisiatif yang akan dilakukan, serta daya dukung apa saja yang tersedia dan apa saja yang sudah berjalan dengan baik, serta siapa saja nantinya yang akan berkontribusi dalam menghasilkan hal-hal yang positif pada komunitas. Yang ketiga yaitu gali mimpi bersama. Apa sih impian kita? Lalu kemungkinan-kemungkinan positif apa nantinya yang akan terjadi di masa depan? Nah, yang keempat adalah menjabarkan rencana. Kita perlu untuk tahu langkah-langkah bagaimana yang akan kita lakukan. Lalu, kesiapan teman kita, rekan kita untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan perubahan positif tersebut. Dan kapan, serta di mana aksi serta upaya transformasi itu dilakukan. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, atur eksekusi. Di sini, siapa yang akan melakukannya? Bagaimana mengukur kemajuan untuk melakukan langkah berikutnya? Lalu bagaimana cara menjaga komitmen dan konsistensi dalam mengatur eksekusi rencana? Ini sangat penting sekali ya. Baiklah, berikut ini adalah lembar kerja kanvas rancangan implementasi model inquiry apresiatif Bagja di SMKN 1 Pungging, Mojokerto, Jawa Timur. Yang pertama adalah
buat pertanyaan utama. Kita siapkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, bagaimana meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada siswa di dalam mata pelajaran informatika di kelas, lalu bagaimana menerapkan pembelajaran yang memacu kemampuan bernalar kritis pada siswa, lalu hal baik apa yang diperoleh dari penerapan pembelajaran bernalar kritis. Nah, tindakannya yaitu melakukan observasi dengan pretest, tulis maupun tanya jawab untuk melakukan identifikasi kesiapan siswa memulai kegiatan belajar. Lalu yang kedua, yaitu menerapkan kurikulum merdeka yang berpusat pada murid serta kolaborasi dengan tim. Dan yang ketiga, siswa lebih aktif serta percaya diri dalam presentasi hasil proyek kolaborasi. Siswa mampu memecahkan masalah dengan tim yang solid. Nah, yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, aktivitas pembelajaran seperti apa yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada siswa? Lalu siapa saja yang berperan dan kekuatan atau kalian apa yang diperlukan untuk mendukung kemampuan bernalar kritis? Tindakan yang harus dilakukan ketika kita mengambil pelajaran serta menjawab pertanyaan yaitu kita harus siapkan metode pembelajaran yang akan kita gunakan. Misal seperti problem-based learning. Lalu yang berperan ada Bapak Ibu guru, ada BK, ada siswa, serta membuat tim kolaborasi diskusi. Yang ketiga yaitu menyajikan media pembelajaran yang menarik, yang unik, dan seru. Nah, agar siswa mau berpendapat dan perhatian siswa akan kepada media tersebut. Seperti dengan kita juga memberi tugas mencari artikel, searching internet, lalu video, informasi yang terkait mata pelajaran informatika. Baik. Yang ketiga adalah gali mimpi. Dengan pertanyaannya, bagaimana perasaan kita melihat siswa yang aktif, berpendapat, proses di kelas, lalu apa yang dirasakan ketika siswa mampu menyampaikan pemikirannya di kelas, dan hal apa saja yang dilakukan untuk terus menemukan kemampuan bernalar kritis pada siswa. Tindakannya yaitu menciptakan suasana yang kondusif dan menarik agar siswa mau mengeluarkan ide atau pemikirannya pada sesi tanya jawab. Yang kedua, mendorong siswa agar percaya diri berbicara di depan kelas atau menghasilkan karya dari pemikiran mereka sendiri atau kelompok. Dan yang ketiga, mengimbaskan pengalaman di kelas kepada rekan guru agar dapat dilakukan di mata pelajaran yang lainnya. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Di sini pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah yang tepat untuk memulai pembiasaan bernalar kritis pada siswa? Aku tolak ukur serta penerapannya bagaimana dan cara agar anak-anak bernalar kritis menjadi pembiasaan yang berkelanjutan. Nah, tindakannya yaitu melakukan metode pembelajaran yang mendukung siswa untuk berdiskusi dan menyajikan hasil pemikirannya dengan kreatif. Lalu membuat catatan refleksi, catatan pembelajaran harian di kelas, dan mengumpulkan serta menganalisis hasil tugas anak. Serta melakukan kolaborasi dengan guru lainnya untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Nah, berikut ini tahapan yang kelima, tahapan terakhir dari Bagja, yaitu atur eksekusi, di mana pertanyaannya siapa yang akan terlibat, bagaimana melaporkan hasilnya, dan siapa yang mau membantu mengamati dan mengkomunikasikan capaian ini. Tindakannya yaitu melibatkan seluruh peserta didik di kelas dan rekan guru yang mengampu mapel lainnya. Yang kedua, kita membuat forum diskusi dan pelaporan secara berkala kepada kepala sekolah, wali kelas, serta orang tua dan pihak-pihak yang terkait. Yang ketiga yaitu mengajak guru bidang studi untuk berdiskusi, membahas capaian dan target pembelajaran selanjutnya. Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru pintar, guru penggerak Indonesia, pemetaan kekuatan berdasarkan rencana perubahan tidak lepas dari 4 komponen, yaitu yang pertama, siswa, guru, sekolah, dan orang tua. Di mana siswa di sini harus bersemangat dan merasakan bahagia serta nyaman belajar di kelas. Lalu, guru di sini menyiapkan media-media pembelajaran yang menarik, serta guru juga harus mengupgrade skill-nya untuk bisa melakukan inovasi-inovasi pembelajaran yang menarik. Serta sekolah berperan
untuk menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan di kelas maupun di sekolah lainnya, baik intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, peran serta orang tua adalah mensupport anak-anak agar anak-anak aktif dan eh, bisa untuk mencapai cita-citanya. Baik, manfaat memiliki kemampuan bernalar kritis pada siswa yaitu yang pertama, siswa mampu menumbuhkan percaya dirinya. Yang kedua, melatih kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga, aktif dan inovasi. Dan yang keempat, lebih peka pada setiap kejadian atau fenomena yang terjadi. Berikut ini adalah hasil karya kolaborasi siswa. Misal di SMKN 1 Pungging kolaborasi digital IT networking, di mana diberikan kesempatan untuk berkolaborasi dengan model pembelajaran problem-based learning. Nah, yang kedua adalah kolaborasi presentasi, di mana siswa di sini diberikan permasalahan untuk bisa dipecahkan dan eh, akhirnya dipresentasikan, di mana model pembelajarannya berbasis inquiry, yaitu pencarian data dan mengklasifikasi data, lalu hasilnya dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Dan yang ketiga, kreatif inovatif, di mana siswa juga akhirnya mampu menghasilkan karya berupa produk kemasan berkat eh, ide-ide yang kreatif dan bisa untuk mengaplikasikannya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah melihat slide saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.